Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Di video ini kita akan bahas linear dan non-linear regression ya. Jadi apa linear dan non-linear regression? Kita bahas satu persatu. Kalau linear regression yang kita pelajari di video sebelumnya, itu fx sama dengan beta 0 ditambah beta 1, x1 tambah beta 2, x2. Kalau digambar, itu nanti gambarnya adalah antara kayak gini, gini, gini. Pokoknya gambarnya adalah lurus ya. Gini aja ya biar enak ya. Ini adalah linear. Kita bisa ubah formulanya beta 0 tambah beta 1, x1 tambah beta 2, x2 kuadrat gitu. Nah, di sini ada x2 kuadrat. Apakah rumus ini linear atau enggak? Karena fungsi kita tuh sebenarnya adalah fungsi dari si beta ya. Jadi yang kita ngelihat tuh harusnya beta. Apakah betanya itu ada yang dikuadratin atau enggak gitu? Atau degree-nya itu ada yang lebih dari 1 atau enggak gitu. Kalau misal semuanya masih flat seperti ini, ya berarti dia masih linear ya. Terus ada juga kalau misal kayak gini. Beta 0 tambah beta 1, x1 tambah beta 2, x2 tambah beta 3, x1, x2 gitu. Ini masih linear karena betanya semuanya linear ya. Nah, di sini ada x1, x2. Ini namanya adalah interaction features atau interaksi dari model inputnya. Kita ada x1, ada x2, ada x1 dikali x2 gitu. Kita bisa ada rumus lagi, kayak misal gini. B0 tambah B1, x1 tambah x2, B2 tambah x3, B3 gitu. Apakah ini linear? Ini udah bukan linear ya, ini non-linear. Karena betanya itu dia menjadi pangkat ya. Terus ada lagi fx sama dengan beta 0 tambah beta 1, x1 tambah beta 2, x2 kuadrat gitu. Yang kuadrat itu betanya. Jadi kalau misal kita gambar kurvanya, itu kemungkinan seperti ini atau seperti ini gitu. Jadi kalau misal kayak gini, ini udah non-linear juga ya. Biasanya kalau kita nemuin pangkat-pangkat seperti ini, betanya itu ada pangkatnya, itu masuknya ke polynomial regression. Sementara kalau yang biasanya itu adalah linear regression. Jadi ada linear regression, ada polynomial regression gitu. Ada juga kalau misal rumusnya adalah fx sama dengan beta 0 tambah beta 1, x1, tapi nanti ini ada satu fungsi gitu. Bisa pakai cosine atau bisa pakai fungsi yang lain. Pokoknya di sini tuh ada fungsinya gitu. Fungsinya itu adalah untuk mentransformasikan nilai yang ada di sini gitu. Kalau udah kayak gini, ini udah bukan linear lagi ya. Ini non-linear. Fun fact, sebenarnya kayak gini bisa non-linear atau linear. Kalau mau jadiin linear, fungsinya itu adalah dikaliin dengan 1 gitu. Ini salah satu fungsi linear gitu. Non-linear mungkin kita bisa pakai kayak eksponensial atau pakai transformasi apa gitu. Salah satu contoh non-linear transformation yang cukup terkenal itu adalah sigmoid function. Kita akan bahas di sini sebagai sigmoid function. Sigmoid function itu dia simbolnya seperti ini. Kalau misal ada z, yaitu 1 per 1 plus e negatif z gitu. Intinya fungsi sigmoid itu akan bikin kurvanya seperti ini, S, di mana titik maksimumnya itu nanti adalah 1, titik terendahnya itu adalah 0 di sini. Kita perbaikin dulu ya kurvanya ya. Kurvanya seperti ini ya nanti ya. Biasanya sigmoid function ini kita pakai untuk binary classification. Ingat ya,
Ingat ya, kemarin tuh waktu kita membahas machine learning, itu kan ada 3 kan. Ada regression, ada multi-class, ada yang terakhir itu ada binary classification. Di mana binary classification nanti outputnya ada 2, antara 1 atau 0 gitu. Ketika nanti nilainya itu lebih dari thresholdnya 0,5 di sini, nanti dia akan masuk region 1 atau nanti nilainya adalah 1. Terus kalau misal nilainya itu dia di bawah 0,5 atau thresholdnya di sini, nanti klasifikasinya adalah 0 gitu. Jadi lebih dari threshold 1, kurang dari threshold 0 gitu. Ini kalau di textbook namanya adalah logistic regression. Di video selanjutnya kita akan bahas logistic regression secara lebih detail lagi gitu. Cukup sekian untuk video singkat ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Salam ngoding AI.